Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, kembali lagi bersama saya, Haris. Dan kali ini kita akan masuk ke episode ketiga, yaitu dari MTSNA, dan kita telah memasuki bab baru cuy, yaitu bab wireless. Nah di sini kita akan mengetahui apa itu wireless, dan ya gitu aja sih. Nah langsung aja guys, kita melihat tentang apa itu wireless. Oke, kalau kalian nih wireless, ya wireless itu artinya tanpa kabel. Nah, wireless yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler. Selain itu berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet. Jadi dulu kan kita kan kayak pakai kabel Ethernet segala macam. Jadi kalau sekarang nggak perlu pakai kabel Ethernet, jadi tinggal pakai apa itu gelombang elektromagnetik. Jadi dari laptop menuju router, menuju access point, di mana access point. Nah, jadi begitu. Nah, oke. Okay. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wireless: pembangunan jaringan yang cepat, mudah, dan murah untuk direlokasi, biaya pemeliharaan murah, infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dikembangkan. Sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel, mudah sekali untuk disetup, dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun rumah. Yap, sangat mudah dan sangat murah. Jadi misalnya kalau kita pengen ini ya, ganti-ganti tempat deh. Nah, itu kita nggak perlu ganti-ganti kabel-kabelnya kayak dipanjangin segala macam, jadi nggak perlu, jadi tinggal pakai wireless saja. Jadi bakalan kita setting dari jarak jauh. Saya ada server, kita nggak perlu datang ke sana atau nggak perlu narik kabel lagi buat dicolokin ke router kita, jadi kita tinggal pakai fitur namanya wireless. Terus ini bisa gampang sekali di setup, jadi sangat cocok untuk kita pakai untuk konfigurasi di rumah atau nggak di kantor. Nah, tapi walaupun dibalik semua ini ada juga kekurangannya, yaitu keamanan atau kerahasiaan data bisa menjadi rentan. Intervensi gelombang radio, delay yang besar, biaya peralatan rata-rata mahal, solusi dari produsen berbeda-beda, kadang tidak cocok atau tidak kompatibel. Kualitas sinyal sangat berpengaruh karena keadaan cuaca, karena tergantung keadaan cuaca ya. Kalau kok cuacanya buruk, artinya koneksinya itu bakalan jadi lambat. Jadi dipengaruhi juga sama batas-batas. Terus misalnya ada dinding atau enggak ada perumahan-perumahan, itu juga bisa berpengaruh. Bisa kualitas sinyalnya bakalan bisa jadi menurun. Jadi mungkin contoh kecilnya ya. Kalau kalian lagi nge-gaming, pakai mouse gaming, nah itu rata-rata orang makainya yang wired karena biar nggak delay. Tapi kalau pakai wireless itu kadang kayak delay gitu. Jadi kadang mouse-nya delay begini begini. Nah, itu. Nah ya, dinding tadi kamar mesra mungkin. Terus mahal dalam investasinya kalau dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Iya, kalau media kabel ini kataku ya lebih bagus karena nggak pasti tidak akan kayak delay gitu. Tapi kalau misalnya antar pulau itu lebih bagus pakai wireless. Ya mungkin begitu. Tapi mungkin bisa terganggu sama cuaca atau enggak bisa terganggu sama gedung-gedung tinggi. Terus di sini kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Nah, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari wireless. Di sini ada beberapa mode wireless, yaitu fitur-fiturnya. Ada mode engagement only, mode AP bridge, mode bridge, mode NS stream, lalu ada mode station. Lalu di sini ada mode station bridge, ada mode station pseudo bridge, ya begitulah. Terus ada mode station pseudo bridge cloud. Terus ada mode station WDS, ada mode WDS slave. Nah, mungkin begitu saja.
beberapa fitur. Terus di sini ada band dari wireless. Memilih band merupakan cara untuk menentukan standar protokol yang akan digunakan oleh wireless interface. Saya menentukan standar protokol dan juga menentukan data rates yang bisa dilewatkan, channel frequencies, dan lebar channel. Ada beberapa band di router MikroTik, yaitu contohnya 2GHZB menggunakan protokol 802.11b dengan data rate maksimum 11 megabit per second. Lalu ada 2GHZ B per G juga bekerja di frekuensi 2,4 GHz menggunakan protokol 2011b dan 11.11g. Protokolnya hampir sama, 802.11g sama 802.11b, akan tapi melakukan transmisi berbasis OPDM seperti 802.11a, sehingga protokol 11G ini bisa mencapai 54 megabit per second. Lalu di sini ada 2GHZ G Turbo menggunakan double channel yang kecepatan teoretisnya adalah hingga 108 megabit. Terus di sini ada 2GHZ 100 ms dengan menggunakan setengah dari lebar band standar I rate up to 27 megabit. Terus ada yang lain-lain juga. Sebenarnya ini ada banyak sekali ya bandwidthnya, tapi yang mungkin akan kita pakai di wireless ini mungkin ada hanya beberapa saja, nggak semuanya. Terus di sini ada namanya frekuensi. Interface wireless menggunakan radio frekuensi yang berfungsi sebagai media lambat wireless tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah jenis frekuensi yang kita gunakan harus bersih atau tidak ada gangguan. Gangguan wireless bisa berupa halangan seperti pohon, gunung, gedung, tembok, kaca, atau karena ada perangkat wireless yang lain yang menggunakan frekuensi yang sama dengan interface wireless kita. Itu adalah beberapa masalah yang dapat mengganggu media lambat interface wireless. Agar kita bisa membentuk routing wireless yang baik, kita perlu menghindari gangguan tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah site survey terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan secara fisik maupun menggunakan frekuensi yang sudah ada. Misalnya ada halangan berupa bukit, gedung, pohon, tembok, kaca, dan sebagainya yang harus dihindari. Kita harus mengetahui juga frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar. Nantinya jika nantinya bisa dihindari penggunaannya agar tidak intervensi atau overlapping. Alokasi frekuensi sudah diatur dalam regulasi di setiap wilayah dan negara. Di Indonesia, untuk keperluan wireless LAN sudah dialokasikan dalam ISM band pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Lebih detailnya, untuk 2,4 GHz dibagi dalam beberapa channel yang dengan lebar masing-masing 22 MHz. Nah, ini contoh-contoh frekuensinya, yaitu 2,4 GHz channelnya frekuensi. Jujur dengan 5 GHz seperti ini. Di MikroTik, tiap channel ditampilkan dengan nilai frekuensinya. Misalnya ada band 2,4 GHz, channel 1 diwakili dengan angka 2412 sampai seterusnya. Seperti ini ya. Nih. Cara mengeceknya, kita bisa masuk ke wireless, klik 2 kali one, terus wireless. Ini. Dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada SSID, Service Set Identifier, merupakan identifikasi atau nama untuk jaringan wireless. Tiap perangkat WiFi harus menggunakan SSID tertentu. Peralatan WiFi dianggap satu jaringan jika menggunakan SSID yang sama. Agar dapat berkomunikasi, tiap peralatan wireless haruslah menggunakan SSID bersifat safe, bersifat case sensitif, tulisan huruf besar dan kecil akan sangat berpengaruh. Jadi SSID ini seperti tanda pengenal atau nama lah. Jadi kita beri nama biar mungkin akan kita masukkan ke jaringan yang sama atau berbeda. Terus ada hide SSID default value no. Yes. Jika diaktifkan maka AP tidak akan memasukkan informasi SSID pada beacon frame yang tidak akan memberikan frame. Balasan berisi informasi SSID. Jika ada permintaan informasi SSID nomor AP, akan dimasukkan informasi SSID pada frame beacon yang akan memberikan informasi SSID jika ada permintaan informasi SSID. Setting ini hanya berpengaruh jika menggunakan mode AP, sebenarnya tidak berpengaruh banyak pada security karena informasi SSID tetap dimasukkan pada frame yang lain, bukan beacon frame. Terus ada scan list. Scan list ini adalah nilai default. Nilai default adalah
channel ISM, standar channel, sesuai kan dengan band yang digunakan, kan bisa berupa range list dari channel yang dipisahkan dengan tanda koma atau bisa gabungan dari keduanya. Ini ada parameter extix rate, itu adalah limit default AP. Ini bisa untuk melimit rate untuk pengiriman data tanpa limit. Terus ada untuk pengiriman traffic rate ya. Ini parameter checklist. Default admission, default value yes. Jika menggunakan kode AP pada semua klien yang tidak diakses akan diidentifikasi dan bisa terkoneksi. Jika digunakan di mode station, maka wireless bisa terkoneksi ke AP pun yang tidak dibatasi di connection list. Default forwarding, default value yes. Default forwarding, default value yes adalah parameter yang digunakan untuk forwarding traffic dari klien ke klien yang lain dalam AP yang sama. Bisa dibatasi lebih spesifik per kliennya di akses list. Oke, di sini kita akan mencoba bagaimana cara menghubungkannya. Sebentar ya, kita akan masuk ke labnya. Ini kita akan masuk ke menghubungkan dua PC menggunakan bridge. Nah, bridge ini adalah salah satu metode yang digunakan. Jadi bridge itu artinya seperti namanya, yang berarti jembatan. Fungsinya ini sebagai penghubung, mau itu dua PC atau enggak dua router sekalipun. Kontak data adalah kontak antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jika kita melihat lebih jelas, jembatan digunakan untuk menghubungkan antara muka ke muka lainnya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba ya pada GNS 3 seperti ini. Topologinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita sudah masuk di GNS 3. Di sini kalian jangan lupa untuk login terlebih dahulu ke Mikrotik ya. Ini agak lama ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita harus minta IP DHCP klien terlebih dahulu. Setelah statusnya sudah bound, jadi kalian tinggal copy saja addressnya, lalu kita tinggal membuka GNS 3. Oke. Salah, maksudnya Winbox, bukan GNS 3. Oke, nah di sini kita akan langsung saja ngepaste IP-nya. Pertama kita harus oke, gas langsung aja connect. Oh, legacy mode. Ini dia nambah dulu ya guys, lupa. Sebentar, ini lagi downloading. Oke. Sudah, setelah itu kita akan masuk ke fitur bridge, terus add seperti ini. Nah, ini ditutup dulu. Oke. Ini takutnya nge-lag sih. Mana ya? Oh, ini. Nah, pertama kita akan masuk ke bridge, terus add. Bridge, add. Ini. Oke, lebih gede. Setelah itu kita akan memberi namanya bridge LAN. Terus kalian tinggal apply dan oke. Ini akan jadi seperti ini. Setelah itu kalian akan masuk ke bridge port, tinggal ditambah. Lalu interface-nya itu Ether 2 dan Ether 3, yaitu Ether yang terhubung ke PC. Jangan lupa bridge-nya itu bridge LAN. Seperti ini Ether 2 dan 3, bisa dilihat di topologinya. Ini Ether 2 dan Ether 3. Oke. Nah, jadi kita ini cuman interface sama bridge saja. Jadi ini yang lain-lain gak usah digonta-ganti, tinggal interface sama bridge, tinggal apply, oke. Tambah lagi juga bridge ini, jangan lupa ya bridge LAN, terus Ether 3. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan IP untuk bridge yang sudah kita buat tadi, yaitu ke IP addresses add. Terus ini interface-nya ini bridge LAN. Ini bisa kita taruh itu misalnya 192.168.22 ya. Di 22 di 1 plusnya 24. Lalu tinggal apply dan oke. Setelah itu oke, udah seperti ini aja. Setelah itu mungkin ya cukup mudah sih.
Ya tinggal masukin address list sama bridge-nya seperti ini. Ini udah bisa. Coba kita coba ya. Ini coba kita ping. Tambah IP dulu berarti ya. Oke. Terus 8.22.3.4. Nah ini udah bisa ping, udah. Jadi mungkin sangat simpel dan mudah. Ini cara nge-bridge itu untuk ngubungin dua PC aja ya, belum untuk ngubungin dua router. Cuman konfigurasinya cuman seperti ini aja. Tinggal nambahin bridge seperti ini. Terus tinggal nambahin port seperti ini. Oh ini kenapa saya bisa ngakses router padahal routernya ini nggak kekoneksi di sini? Itu gara-gara saya pakai virtual. Ya, ini namanya virtual ya. Jadi kenapa saya harus memakai legacy mode dulu ya, karena harus menggunakan virtual. Ya, mungkin segitu saya dulu dari penjelasannya tentang wireless dan bridge. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya tentang firewall. Yoi, firewall coy. Firewall ini kalau kalian tahu ya, biasanya digunakan untuk ngeblok, untuk nge-redirect, atau enggak untuk ya kegunaan lain ya. Biasanya untuk ngeblok sama untuk nge-secure aja sih. Yuk, kita akan bertemu di episode selanjutnya, yaitu episode firewall. Ya udah. Kalau ada salah kata atau salah tutorial dari sini, maafkan saya. Kalian bisa ngerosting saya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.